Saudara Partai Persatuan Pembangunan P3 hampir setengah abad berkiprah. Berbagai hal terus dilakukan P3 diantaranya melalui kiprah di parlemen. Hampir setengah abad Partai Persatuan Pembangunan berkiprah di dunia politik Indonesia. Puncak peringatan Harlah ke-49 P3 akan dilaksanakan besok 27 Maret 2022 di Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur. P3 bertekad terus memberikan kontribusi bagi bangsa dengan mengusung tema merawat persatuan dengan pembangunan. Harlah ke-49 P3 akan dihadiri Ketua Umum P3 Suharto Mono Arfa serta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Kholil Stakuf. Wakil Sekjen P3 Idi Musayyad menyatakan hadirnya Yahya Kholil Stakuf sekaligus menegaskan hubungan relasi antara P3 dan Nahdlatul Ulama. Kita ingin menunjukkan bahwa relasi P3 dan NU itu bagus dan akan lebih bagus ke depan lagi. Dan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU besok akan memberikan tausiah merawat persatuan. Nah, itu relevan dengan tema yang memang selalu kita usung oleh P3 hari ini, merawat persatuan dengan pembangunan. Sementara Wakil Ketua Umum P3 Arsusani menegaskan persatuan dan kesatuan adalah modal dasar dalam pembangunan bangsa. Agar persatuan dan kesatuan yang telah tercipta kembali di seluruh jajaran Partai Persatuan Pembangunan ini bisa dijaga, bisa dirawat, karena hanya dengan merawat dan menjaga persatuan itu maka partai akan siap untuk kembali berkontestasi dalam pemilu 2024 yang akan datang. Merawat persatuan itu maka P3 akan punya kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut P3 sebagai parpol yang diperhitungkan karena mewakili kelompok-kelompok Islam. Saat ini P3 juga berupaya merangkul Nahdlatul Ulama sama seperti parpol Islam lain. Tapi P3 ini seksi karena dia mewakili kelompok-kelompok Islam yang tidak ke PAN dan tidak ke PKB. Mereka adalah pemilih NU dan sebagian yang lain adalah kelompok-kelompok yang mewakili tradisi politik Masyumi. Disinilah kemudian P3 itu menjadi partai politik yang relatif agak diperhitungkan. Kemudian kalau melihat narasi politik belakangan, di tengah misalnya PBNU yang relatif membuka ruang komunikasi ke semua partai politik, sepertinya P3 juga sedang berpacu. Seperti PKB, bagaimana mengkapitalisasi pemilih Nahdliyin ini juga menjadi bagian dari P3. P3 berupaya memperjuangkan kepentingan umat dengan berbagai kiprahnya di parlemen. Sejak tahun 2013 misalnya, P3 menjadi pelopor dalam mengusulkan dan memperjuangkan RUU Lembaga Pendidikan Diniyah dan Pesantren. Hingga kemudian pada 24 September 2019, DPR mengesahkan Undang-Undang Pesantren. Selain itu, P3 juga mengusulkan RUU Larangan Minuman Beralkohol serta memperjuangkan lahirnya RUU Perlindungan Tokoh Agama. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana Partai Persatuan Pembangunan memaknai hari lahirnya yang ke-49? Terobosan apa saja yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan menghadapi tahun-tahun politik ke depan dalam momen Harlah yang akan berlangsung besok? Saya saat ini sudah terhubung dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharto Mono Arfa. Selamat malam Pak Suharto, sehat ya? Alhamdulillah, selamat malam. Ini ada di mana Pak Suharto, di Malang? Di Malang, ya ada di Malang. Sudah bersiap buat acara besok ya? Ya. Nah, ini begini, Harlah besok itu ke-49 mengusung tema merawat persatuan dengan pembangunan. Sebenarnya apa maksud dari tema ini? Apa yang mau dicapai sih sebenarnya? Saya mau koreksi saja. Pertama, memang merawat persatuan dengan pembangunan itu sebuah tagline yang kita letakkan, kita atribusikan kepada Partai Persatuan Pembangunan sejak Muktamar pada tahun 2020 lalu. Jadi merawat persatuan dengan pembangunan itu bukan hanya tema yang berusia musiman, tetapi dia adalah
sebuah tema yang kita atribusikan ke dalam partai untuk mengingatkan kita semua bahwa tanpa merawat persatuan kita niscaya tidak mampu melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kita hanya mampu melaksanakan pembangunan kalau kita mampu merawat persatuan. Tidak mungkin kalau ada orang yang tidak mendapatkan lapangan kerja, orang yang kelaparan, yang sakitnya tidak bisa disembuhkan, tidak mampu ke rumah sakit, itu kemudian kita pastikan mereka bisa ikut serta merawat persatuan. Jadi merawat persatuan itu esensinya sebenarnya juga memberikan ruang kepada masyarakat, kepada publik untuk turut berpartisipasi, mencairkan, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, dan masalah-masalah itu terkait dengan masalah pembangunan seutuhnya. Saya kira itu sebuah tema yang akan kita usung sampai dengan pemilu 2024, dan mudah-mudahan yang kita rekatkan, kita atribusikan kepada simbol partai tadi menjadi satu rebranding, satu kelahiran baru dari Partai Persatuan Pembangunan setelah kita mengalami konflik yang luar biasa pada masa-masa sebelumnya. Jadi kita berharap selain secara internal kita mampu merawat persatuan, tetapi kita ingin juga membuktikan bahwa kita mampu berpartisipasi untuk mendorong dan mempererat uhuwah watoniyah, uhuwah Islamiyah, Insaniyah sebagai bangsa, sebagai sesama insan dan juga sesama penduduk di muka bumi ini. Jadi saya kira itu esensi dari merawat persatuan dengan pembangunan. Nah, besok kami dengar bahwa ada dalam serangkaian undangan itu akan juga mengundang Ketua PBNU. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya diundang dalam kapasitas Ketua PBNU itu apa, kenapa begitu, dan sebenarnya ada kisah apa sih antara P3 dengan NU, Pak Soeharto? Saya kira itu secara historis tidak terbantahkan relasi yang begitu ketat antara Partai Persatuan Pembangunan dan Nahdlatul Ulama. Dan Partai Persatuan Pembangunan itu dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Meskipun demikian, kami menyadari setelah reformasi bahwa Nahdlatul Ulama kembali ke hitoknya dan kemudian berdiri di atas semua partai. Dia menjadi supremasi di semua partai, dan dengan demikian para Nahdiyin itu terbuka untuk memilih partai-partai mana yang bisa mewakili kerepresentasiannya dia. Nah, kita hanya ingin mengingatkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan sampai hari ini adalah satu-satunya partai yang tegak berasaskan Islam. Dan Islam kita adalah sesuatu Islam yang juga dipelopori dan diteladani oleh Nahdlatul Ulama, ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga toleransi yang terbuka. Dan dengan demikian sesungguhnya irisan-irisan itu secara historikal dapat dipertanggungjawabkan. Dan tentu kita juga tidak ingin mengklaim bahwa NU itu hanya milik P3. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan itu dibidani oleh tokoh-tokoh NU, bahkan oleh Nahdlatul Ulama. Oke, Pak Soeharto, tapi karena besok Gus Yahya ini akan hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua PBNU, bisa tidak Anda bercerita atau bisa tidak Anda memberikan pandangan begitu? Menurut Anda kebijakan atau mungkin juga keputusan-keputusan terbaru yang saat ini dijalankan oleh NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya itu seperti apa sih? Pak, saya tidak dalam posisi menilai Gus Yahya, saya kira ya. Karena yang saya hargai dan saya hormati adalah bahwa positioning NU yang kemudian mengambil jarak yang sama pada semua partai itu yang harus kita hargai. Dan kehadirannya di Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka harlah besok itu untuk menunjukkan bahwa pertama memang ada relasi, dan saya kira pada saat yang lain beliau pasti mungkin akan juga diundang oleh partai-partai lain. Tetapi sekali lagi seperti saya sampaikan, kita punya hubungan yang spesifik dengan Nahdlatul Ulama. Dan bahkan para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama juga ada di kepengurusan, hampir di seluruh kepengurusan di semua tingkat kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan. Dan saya kira tidak
dapat disangkal bahwa hubungannya seperti yang saya sampaikan tadi itu akan berlanjut dan juga menjadi basis bagi Partai Persatuan Pembangunan untuk elektoralnya ke depan. Dan dengan sikap yang diambil oleh Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU hari ini, kami sungguh bergembira sebab mengambil jarak yang sama tadi. Dan kita berharap itu benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik, dan kami mendukung upaya-upaya itu untuk benar-benar menempatkan kembali secara proporsional relasi-relasi Nahdlatul Ulama dengan partai politik. Oke, Pak Suharso, saya harus jeda sejenak, tapi nanti saya akan tanya soal kaderisasi P3 ini, karena usianya sudah hampir setengah abad, jadi rasanya relevan kalau saya tanya kaderisasi di masa yang modern seperti ini. Saya akan jeda sejenak, saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya, Sofi Syarif. Saudara, Pak Suharso, ini kan besok Harlah ke-49, 1 tahun lagi sebenarnya P3 itu kan usianya udah setengah abad. Kaderisasinya itu seperti apa sih Pak saat ini, Pak? Ya, alhamdulillah ini berjalan baik sekali. Bahkan di tingkat DPP ada pengurus yang usianya baru 24 tahun, tapi ada juga yang berusia di atas 60 tahun. Jadi kombinasi dari seluruh generasi ada, generasi zenial ada, generasi milenial ada, generasi alfa ada. Jadi kesadaran akan keragaman populasi ini benar-benar dijawab oleh Partai Persatuan Pembangunan. Karena kita tahu bahwa populasi akan bergerak sedemikian rupa dan bonus demografi juga kita pertimbangkan. Dan dengan demikian kaderisasi hingga hari ini berjalan dengan gerak yang sangat cepat dan luar biasa secara masif, terstruktur di tingkat bawah. Kami melakukan workshop di seluruh Indonesia sampai di tingkat cabang-cabang, dan untuk juga pada saat yang sama kita merekrut para calon putra-putra terbaik bangsa yang mau berkiprah melalui partai politik, khususnya Partai Persatuan Pembangunan, yang kita undang. Apakah mereka akan menjadi calon-calon anggota legislatif, ataukah mereka ingin berkiprah menjadi calon pemimpin-pemimpin eksekutif di daerah, itu kita buka. Jadi selain kader-kader secara internal kita buka, kita juga bukakan pintu itu kepada masyarakat luas, kepada mereka yang memang punya kapasitas dan memenuhi persyaratan sebagai kader bangsa. Jadi Partai Persatuan Pembangunan benar-benar mendudukkan posisinya menjadi sebuah institusi negara, atau setidak-tidaknya memberikan kontribusi kepada negara untuk melahirkan kader-kader terbaik untuk kepentingan kemajuan bangsa. Oke, gini Pak Suharso, jadi kan permasalahan dari banyak partai di Indonesia itu adalah bahwa ketika berkampanye atau secara umum begitu ingin merangkul sebanyak-banyaknya generasi yang lebih muda, milenial atau yang lebih muda lagi bahkan. Mereka masuk, mereka menjadi kader, itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Tapi masalahnya kadang-kadang bisa masuk ke partai, tetapi kemudian kurang porsinya untuk bisa menyuarakan aspirasi, untuk betul-betul diambil idenya. Bahkan untuk ikut mengambil kebijakan terkait dengan partai itu sendiri, yang mungkin bisa jadi sebenarnya mereka lebih relevan begitu dengan anak-anak muda yang memang jadi target pemilih untuk berbagai partai politik. Nah, P3 itu bagaimana caranya memastikan bahwa anak muda ini tidak hanya sekedar jadi anggota, tidak hanya sekedar jadi kader, tapi betul-betul bisa ikut mengambil keputusan yang penting yang kemudian bisa relevan dengan masyarakat Indonesia yang saat ini semakin muda. Ya itulah. Jadi kami juga mendirikan sekolah politik. Hari ini sekolah politik Partai Persatuan Pembangunan masih bersifat internal, memberikan pelatihan kepada seluruh kader-kader untuk memahami seluruh kemaknaan dari kelahiran Partai Persatuan Pembangunan, esensi, eksistensi dari Partai Persatuan Pembangunan, apa yang harus diperjuangkan dan disumbangkan kepada bangsa dan negara ini. Kemudian
mereka juga pada saat berikutnya akan diberikan metode penguasaan masalah-masalah kebangsaan dan di mana mereka harus mempersiapkan diri. Dan tentu ada yang sifatnya generalis, ada yang sifatnya spesialis dan mengikuti perkembangan kemajuan yang ada sekarang. Disrupsi teknologi misalnya kita juga pertimbangkan. Karena itu anak-anak muda, generasi muda yang hadir hari ini di Partai Persatuan Pembangunan bukan hanya memperkaya satu konfigurasi yang ada di Partai Persatuan Pembangunan, tetapi mereka juga hadir dengan membawa gagasan-gagasan yang segar, kemudian mereka juga memberikan pilihan-pilihan solusi dan kami mengatakan bahwa Anda harus hadir menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Dan dengan demikian mereka akan ikut serta misalnya melihat sebuah masalah. Katakanlah bagaimana sih mengatasi kemiskinan, bagaimana sih mengatasi stunting, bagaimana sih menciptakan lapangan kerja, bagaimana sih mendorong supaya ada daya beli di sebuah daerah. Itu instrumen-instrumen yang sifatnya pembangunan itu juga kami kenalkan. Dengan demikian merawat persatuan dengan pembangunan itu satu tarikan nafas. Pak Soeharto, saya beralih ke soal pemerintahan ini. Saya tahu bahwa P3 ini kan masuk dalam koalisi pemerintah. Tetapi sebagai salah satu partai tertua di Indonesia, pastikan input-input yang sejarah panjang yang dimiliki oleh P3 itu kan jadi sebuah value tersendiri. Nah, sejauh ini pandangan P3 soal perkembangan pemerintahan seperti apa sih? Ya, ini kita kan saya harus mengambil jarak dulu kalau seperti itu terhadap pemerintahan. Saya kira pertama bahwa yang harus kita pertahankan pemerintahan itu berjalan sesuai dengan konstitusi. Semua aturan-aturan mekanisme itu taat asas terhadap peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan asas Islam kami, yaitu kami menghendaki setidak-tidaknya semua polisi-polisi kebijakan-kebijakan itu tidak dengan serta-merta dihadapkan dengan isu-isu keislaman atau kemudian bicara soal intoleransi yang tidak pas. Nah itu selamanya persinggungan itu yang kadang-kadang sulit untuk dipahami oleh orang lain. Jadi kita coba menyelami hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah yang kemudian nanti responnya justru negatif terhadap pemerintah. Jadi kita mengambil peranan posisi seperti itu. Kita kenal memang ada aliran-aliran yang sangat keras, yang sangat kanan, tapi juga ada aliran-aliran yang sangat kiri dan seterusnya. Nah kita coba bagaimana memahami mereka dan kemudian menjembatani itu kepada pemerintah. Saya kira itu salah satu kontribusi kita terbesar dalam pemerintahan ini. Ini kan besok Harlah tentu bisa jadi momentum untuk P3 menyampaikan apa yang bisa jadi masukan kepada pemerintah. P3 sendiri sudah mengalami masa Orde Baru, lalu pergantian kepemimpinan, masa reformasi, lalu kemudian sampai dengan saat ini begitu. Jadi memang sejarahnya panjang dan sudah merasakan berbagai macam jenis pemerintahan, sudah merasakan berbagai macam jenis kontestasi politik. Nah, apa kira-kira yang bisa disampaikan oleh P3 yang besok berulang tahun ke-49 supaya apa yang kita bangun dari masa lalu, kemudian titik balik Orde Reformasi itu berlangsung, tidak kemudian jadi malah justru mundur? Siapa tahu justru demokrasi kita makin bagus ke depannya. Ya, kita selamanya ingin mengatakan bahwa kita menjaga keberlanjutan. Jadi keberlanjutan itu harus kita jaga dengan baik. Dan tentu saja kita juga memberikan ruang untuk mengoreksi apa-apa saja yang kurang sempurna. Tidak ada sesuatu yang lahir dengan sempurna begitu saja. Tidak, tetapi pasti ada perkembangannya. Jadi kita ingin mengingatkan bahwa yang kita harus rawat adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan demi keberlanjutan negara kesatuan Republik Indonesia, demi kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi kita ingin berdiri di situ, menjaga sebuah keberlanjutan. Dan untuk menjaga keberlanjutan itu sekali lagi tagline-nya adalah merawat persatuan dengan pembangunan.
tanpa ada merawat persatuan dengan pembangunan, saya kira sulit sekali untuk memelihara atau menjaga keberlanjutan itu. Siapapun dia, saya kira keberlanjutan itu timang-timangnya isinya adalah kita harus rawat persatuan dan pada saat yang sama kita harus lakukan pembangunan. Dan dengan demikian kita mengisi kemerdekaan, mengisi dan mengikuti kemajuan dari tahap ke tahap dan membawa negara bangsa ini menjadi negara yang maju dan sangat disegani di dunia. Saya kira itu. Oke. Pak Soeharto, terima kasih. Semoga sukses besok acara Harlah P3 ke-49. Saya nonton dari sini ya Pak ya. Salam untuk teman-teman yang ada di Malang. Selamat malam Pak, sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.